lautan tanah yang menelan nyawa. Tidak ada tempat yang benar-benar diam di medan Mare d'Enfer. Bukan karena dentuman meriam tak pernah berhenti, bukan pula karena pekikan manusia yang berkumandang setiap kali peluru menghantam daging. Tempat ini bergerak tanpa henti, sebuah makhluk yang menggeliat di bawah kaki setiap prajurit. Tanahnya hidup, bernapas, dan menelan siapapun yang ceroboh. Tentara menyebutnya dengan berbagai nama: rawa hitam, lautan tanah, jurang tak berujung, tapi sebagian besar sepakat menyebutnya apa adanya, perut bumi. Di tempat inilah manusia belajar bahwa musuh terbesar mereka bukan mesin perang Jerman, bukan artileri, bukan gas. Musuh terbesar adalah tanah itu sendiri, tanah yang mereka bom, hancurkan, dan bangunkan dari tidur panjangnya. Tahun 1917 ketika perang menjadi ritual bunuh diri massal. 3 tahun perang telah mengubah Eropa menjadi kawah raksasa. Di front barat, parit-parit membentang seperti luka purba yang tak pernah sembuh. Dari Belgia, Prancis, hingga perbatasan Swiss, barisan prajurit hidup dalam dunia sempit yang berbau logam, karat, dan mayat. Di tempat yang jauh dari garis depan di sebuah rumah bangsawan Inggris dengan dinding marmer, karpet tebal, dan lampu gantung kristal, Jenderal Edward Lancaster memandangi peta besar yang membentang di mejanya. Peta itu terlihat bersih, teratur, penuh garis dan tanda. Tidak ada lumpur, tidak ada mayat, tidak ada jeritan. Di sana ia membangun mimpinya, sebuah operasi besar-besaran untuk memukul mundur Jerman dari sektor Mare d'Enfer. Komandan-komandan lain mengangguk setuju. Meriam besar, siap. Amunisi, cukup untuk menembaki bintang-bintang di langit. Cuaca, tidak penting. Tanah, hanya simbol coklat muda di peta. Tidak ada yang mengingat sejarah lama. Daerah itu dulunya rawa purba yang ditaklukkan manusia dengan kerja keras ribuan tangan selama ratusan tahun. Semua itu akan berubah hanya dalam beberapa hari. Bom tanpa henti 10 hari untuk menghancurkan dunia. Pada tanggal 20 Juli, sebelum serangan darat dimulai, langit di atas sektor Denver dipenuhi kilatan api merah. Lebih dari 3.000 meriam Inggris menembaki posisi Jerman siang dan malam, tanpa memberi jeda 1 detik pun. Ledakan itu menyinari malam lebih terang daripada bulan. Suara dentumannya membuat tanah bergelombang seperti laut badai. Getarannya terasa hingga ke jantung desa-desa yang jaraknya puluhan kilometer. Ledakan itu menyinari malam lebih terang daripada bulan. Suara dentumannya membuat tanah bergelombang seperti laut badai. Getarannya terasa hingga ke jantung desa-desa yang jaraknya puluhan kilometer. Namun, di balik kegembiraan itu, dunia bawah tanah mulai berubah. Kanal-kanal kuno yang mengalirkan air keluar dari rawa mulai hancur. Sistem drainase yang sudah rapuh selama berabad-abad runtuh sepenuhnya. Air hujan yang turun setiap hari tak punya jalan keluar. Tanah menjadi seperti spons yang diberi terlalu banyak air. Dan perlahan, sesuatu bangkit dari kedalamannya, tanah cair yang nantinya akan menjadi penyebab kematian ribuan manusia. Kedatangan bocah 18 tahun ke tempat yang tidak ia mengerti, Private William Darrow, umur 18 tahun, adalah salah satu dari puluhan ribu pemuda yang datang membawa mimpi menjadi pahlawan. Ia meninggalkan Liverpool dengan imajinasi penuh bendera, pidato patriotik, dan kebanggaan keluarga. Yang ia temukan saat turun dari truk adalah dunia tanpa warna. Sejauh mata memandang, tanah berlubang seperti wajah bulan. Pohon-pohon menjadi tonggak hitam tanpa cabang. Udara bau logam yang menyesakkan. Tubuh-tubuh tak utuh terkubur sebagian di lumpur, seakan bumi sendiri menelan korban-korbannya. Seorang kopral veteran berdiri di dekatnya sambil mengunyah tembakau. "Kau pikir perang itu soal kehormatan?" katanya. "Di sini kehormatan mati tercebur di lumpur. Yang tersisa hanya bau busuk dan rasa takut." Itu malam pertama William tidur di sebuah lubang bekas ledakan, beralaskan jas hujan yang sobek. Hujan turun, dan hujan itu tidak pernah berhenti. 31 Juli, hari ketika tanah mengamuk. Ketika peluit perintah serangan ditiup, langit sedang menurunkan hujan terlebat dalam 30 tahun. Dalam hitungan jam, medan perang berubah menjadi bubur coklat yang kadang setinggi dada. Papan-papan kayu yang menjadi satu-satunya jalan aman tenggelam satu persatu. Parit-parit berubah menjadi kolam berwarna coklat keruh, penuh tikus, sampah, dan anggota tubuh. Prajurit yang berdiri terlalu lama merasakan kulit kaki mereka membusuk, kuku-kuku mengelupas. Kulit terkelupas menjadi massa putih lembek. Mereka menyebutnya kaki parit,
sebuah siksaan diam-diam yang sama mematikannya dengan peluru. Pada saat itu, para penyair perang mulai menggunakan kata baru untuk menggambarkan medan, lautan tanah. Sebuah lautan yang bisa bergerak, bisa memakan, bisa menenggelamkan. Kisah-kisah dari lubang kematian. Setiap unit memiliki cerita. Setiap prajurit membawa mimpi buruknya sendiri. Ada kisah tentang 3 orang Inggris yang sedang bergerak malam hari, terpleset, lalu tenggelam tanpa sempat berteriak. Ada kisah tentang seorang pembawa amunisi yang hilang hanya dalam beberapa detik. Topi bajanya mengapung selama 2 menit sebelum ikut tertarik ke bawah. William sendiri menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Seorang rekannya, Miller, terpleset saat memindahkan peti mortir. Miller meminta tolong, tangannya menggapai-gapai sambil menjerit. "Lepaskan, anak, kau akan ikut tenggelam." Jeritan Miller berubah menjadi gumaman, lalu diam. Yang tersisa hanya pusaran kecil di permukaan lumpur yang menutup seperti mulut yang selesai menelan mangsa. Malam itu, William tidak tidur. "Lepaskan, anak, kau akan ikut tenggelam." Jeritan Miller berubah menjadi gumaman, lalu diam. Yang tersisa hanya pusaran kecil di permukaan lumpur yang menutup seperti mulut yang selesai menelan mangsa. Malam itu, William tidak tidur. Serangan yang tidak masuk akal. Pada pagi ke-5 Agustus, Lancaster mengirim perintah baru. Rebut bunker beton 9, jaraknya 400 meter di depan. Di peta terlihat seperti jarak yang bisa ditempuh dalam 3 menit. Di dunia nyata, itu berarti berjalan 5 jam sambil melawan tanah yang menahan setiap langkah. Saat peluit berbunyi, William dan regunya bergerak, atau lebih tepatnya, terserat. Langkah ke-20, sepatu terbenam setengah. Langkah ke-50, tali amunisi tersangkut akar pohon mati. Langkah ke-100, hujan deras turun lagi. Tembakan Jerman mulai menghantam. Setiap prajurit yang jatuh tidak langsung mati. Sebagian tergeletak sambil tenggelam perlahan-lahan, memohon pertolongan yang tidak mungkin diberikan. Dalam laporan resmi, kejadian itu disebut kemajuan lambat. Di lapangan, itu adalah penguburan massal dalam keadaan hidup. 3 bulan neraka. Pertempuran berlanjut hingga November. Hujan, lumpur, dan artileri saling berlomba menghancurkan tubuh manusia. Pasukan Kanada akhirnya berhasil memasuki sisa-sisa desa yang kini hanyalah tumpukan batu bercampur lumpur. Di markas besar, Jenderal Lancaster menulis pesan kemenangan. Posisi musuh berhasil direbut. Kemenangan strategis untuk kerajaan. Namun, kenyataannya adalah 500.000 lebih tentara mati, cacat, atau hilang. Jarak yang direbut hanya beberapa kilometer. Seorang kapten yang baru dipindahkan ke sektor itu menulis dalam suratnya yang terkenal, "Aku melihat medan ini dan bertanya apa yang tersisa dari kita sebagai manusia. Akhir perang tidak mengakhiri luka. Perang dunia akhirnya selesai. Garis depan ditutup, ladang-ladang ditanami kembali. Desa-desa dibangun ulang, namun Marais Denver tidak pernah sembuh. Tanahnya masih menyimpan ribuan benda perang yang tidak meledak. Petani yang membajak menemukan helm, sepatu, bayonet, bahkan tulang manusia yang tersisa dari tubuh yang dahulu ditelan lumpur. William Darrow, yang selamat secara fisik, tidak pernah benar-benar pulih. Ia bangun setiap malam karena mimpi tentang Miller yang tenggelam. Ia tidak tahan melihat tanah becek. Ia tidak pernah menceritakan kisahnya kepada siapapun. Dan hingga ia meninggal puluhan tahun kemudian, keluarganya mengatakan ia selalu tidur dengan sepatu takut tanah di bawahnya akan berubah menjadi rawa dan menariknya masuk. Neraka tidak selalu terbuat dari api. Kisah Marais Denver bukan soal peluru atau taktik. Ini kisah tentang tempat yang berubah menjadi pemburu manusia. Dan jika ada satu pelajaran yang diambil dari ratusan ribu nyawa yang hilang di sana, maka itu adalah, terkadang, yang paling mematikan bukanlah musuh yang kau lihat. Terkadang, neraka tidak datang dari atas dalam bentuk api. Kadang-kadang, neraka sudah menunggu di bawah kakimu diam, sabar, dan lapar. Kalau kalian suka konten seperti ini, silakan request cerita di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.